Film ini adalah Japan horor modern yang disutradarai oleh Takumi Saito. Ceritanya berfokus pada konsep roh tatami, tetapi bukan Yashiki Warashi yang nakal, melainkan hantu roh anak kecil yang menuju ke arah tatami. Tatami adalah tikar besar yang secara tradisional terbuat dari jerami padi yang melapisi lantai rumah dan bangunan tua Jepang. Meski tidak digunakan sesering dulu, tatami adalah barang umum di lantai rumah Jepang. Adegan dalam film ini tidak biasa karena menampilkan tokoh utama yang bisu lagi tuli. Dan berikut ceritanya. Orang Jepang makan dan tidur di atas tatami sejak zaman dahulu kala. Perasaan dan emosi yang terjadi meninggalkan bekas di atas tatami, perlahan masuk ke dalam lapisannya dan tersimpan dalam waktu yang panjang. Tak hanya perasaan bahagia, namun juga dendam dan kebencian. Makoto adalah seorang jurnalis yang tunarungu dan tunawicara. Ia mendapat tugas untuk meliput kasus pembantaian yang menimpa keluarga Shinomiya. Di sebuah apartemen lawas, tepatnya di lantai 5, lokasi pembantaian itu berada. Makoto pergi ke TKP sendirian bertemankan senter kecil sebagai penerang jalan. Ia memeriksa setiap sudut ruangan dalam rumah pembantaian itu sembari memotret saksi bisu kejahatan. Tak ada estetika yang terlihat dalam rumah yang hanya menyisakan kengerian itu. Hingga di sebuah kamar tidur, Makoto menemukan hal yang mengejutkan. Sebuah tatami terbentang di tembok kamar dengan puluhan gantungan salib yang terbuat dari alang-alang kering. Dalam benak, Makoto berpikir jika pembunuh itu membuat gantungan salib menggunakan isi tatami yang telah rusak. Tanpa banyak mengulur waktu, Makoto segera mengabadikan tempat bekas pembunuhan keji itu. Dan film pun dimulai. Setelah mendapat semua gambar yang dibutuhkan, Makoto segera menulis naskah berita yang bisa dijadikan topik utama. Shibata, rekan kerja Makoto, meminta agar naskah itu dikirim pukul 9 malam. Makoto meminta waktu lebih karena tulisannya belum jadi juga. Makoto bersikeras ingin menggarap naskah khusus pembantaian itu dengan serius. Shibata sampai keheranan mengapa Makoto sangat terobsesi dengan kasus pembantaian keluarga itu. Seorang anak kecil terlihat berdiri di dekat tatami sembari berkata jika itu ada di sini. Makoto terbangun setelah ketiduran di tempat kejadian perkara. Karena hari sudah pagi, Makoto beranjak pergi untuk kembali ke kantornya. Baru memasuki mobil, Makoto mendapat pesan dari ibunya. Dan isi pesan itu mengabarkan jika ayah Makoto meninggal dunia. Makoto pun bergegas pergi ke rumah masa kecilnya di desa. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang melawat. Makoto duduk di dekat jasad sang ayah yang membawa ingatannya ke masa lalu. Kala itu Makoto kecil mengintip sang ayah yang menangis pilu sendirian di dalam kamar, tepatnya di atas tatami. Hingga malam ingatan Makoto masih berkelana ke masa lalu ketika sang ayah tak henti menangis di kamarnya. Sosok bayangan anak kecil muncul di luar jendela membuyarkan lamunan Makoto. Ibu meminta bantuan Makoto untuk mengambil foto album masa kecilnya bersama sang ayah. Pengurus pemakaman membutuhkan beberapa foto keluarga untuk dipasang saat pemakaman nanti. Ibu tampak bernostalgia menatap foto lama anak dan suaminya dulu. Ia meminta Makoto untuk menjaga jenazah ayah malam itu. Makoto mengangguk dan tetap berada di samping ayahnya hingga malam semakin larut. Makoto beberapa kali memejamkan mata sembari duduk bersila di atas tatami. Ibu menghampiri putranya sembari menawarkan diri jika Makoto lelah dan ingin tidur sekejap. Setelah tugas jaga digantikan ibunya, Makoto beranjak pergi kembali ke kamarnya. Ia bermimpi lagi kenangan masa kecil yang terpenggal di mana seorang anak kecil menunjuk ke arah tatami dan berkata itu ada di sini. Makoto terbangun oleh mimpi buruk itu dan pergi ke dapur untuk minum. Saat hendak kembali ke kamar, Makoto melihat sekelebat bayangan anak kecil yang berjalan menuju ke kamar ayah. Makoto kembali teringat masa kecilnya saat mengintip ayah dari luar pintu kamar itu. Ayah yang memergoki Makoto memperhatikan dirinya langsung menghampiri anak itu. Ayah seperti mengatakan sesuatu, namun Makoto tuli dan bisu. Ia tak tahu apa yang dikatakan ayahnya saat itu.
Makoto hanya tertegun dan segera diselamatkan ibunya. Pria jurnalis itu membuka paksa kamar ayahnya dan melihat bekas tempat duduk sang ayah yang biasa dilihat saat masih kecil. Makoto masuk ke dalam tempat itu yang ternyata merupakan altar leluhur yang telah meninggal dunia. Di dalam lantai kamar itu, Makoto melihat foto dirinya bersama anak laki-laki yang selalu muncul di mimpinya. Tiba-tiba, seseorang memukul tengkuk leher Makoto hingga tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Makoto membuka mata dan disekap dalam sebuah ruang kosong. Di dalam tempat itu hanya terbentang satu lembar tatami yang berlumur darah. Makoto mencoba mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat seorang pria, wanita, dan satu anak kecil yang mati di atas tatami itu. Kepala mereka ditutupi kain goni hingga Makoto tak bisa mengenali mayat siapakah itu. Seiring potongan kenangan mulai menyerang kepala Makoto, pria itu berteriak histeris berharap mendapat jawaban dari apa yang sebenarnya terjadi. Ibu kembali muncul menemui Makoto dan menyalakan lampu ruangan itu. Melihat banyak darah yang mengucur dari kepala anaknya, ibu menjilati darah itu dengan sangat lahap. Ibu berkata jika ia sudah menduga Makoto akan tahu semua yang terjadi di masa lalu. Ibu berkata jika noda di atas tatami itu adalah darah segar yang mengucur dari darah seorang pria. Ternyata ayah Makoto pernah berseteru dengan kakak kandungnya sendiri karena tak mau membagi harta warisan. Ayah memaksa kakaknya dengan cara kasar untuk membagi semua harta warisan keluarga sama besar. Sang kakak justru bertanya akan diapakan harta itu nantinya karena adiknya tak punya anak. Kakak menyalahkan ayah Makoto yang menikah dengan wanita mandul. Mendengar hal itu, ayah Makoto pun murka. Mereka terlibat perkelahian dan saling menyakiti satu sama lain. Ayah Makoto tak sengaja menancapkan ballpoint ke leher kakaknya ketika lehernya dicekik dan hampir mati. Tiba-tiba ibu muncul dan membunuh kakak iparnya secara brutal dan membabi buta. Semenjak saat itu, ayah Makoto tak pernah bisa tersenyum lagi. Ia selalu dirundung penyesalan karena kakak kandungnya mati di tangan istrinya sendiri. Setelah membunuh kakak ipar, ibu memaksa ayah Makoto untuk membunuh istri dari kakak dan juga anak pertama kakak iparnya sendiri. Melihat ibunya hendak dibunuh, anak itu langsung menyerang ayah dan ibu Makoto. Alhasil anak itu pun ikut mati terbunuh. Makoto yang masih sangat kecil tak tahu apa yang sedang terjadi kala itu. Ia hanya bisa berteriak kencang memanggil ibunya sembari menutupi telinga. Ibu melihat Makoto menangis dan menutup telinga, membuatnya iba. Ibu akhirnya mengasuh Makoto seperti anaknya sendiri, padahal yang sebenarnya Makoto adalah anak bungsu dari keluarga yang dibantai ibunya itu. Ibu dan ayah asuh Makoto tak pernah memiliki anak kandung. Makoto adalah anak dari kakak mereka yang enggan berbagi waris. Ibu bersikeras untuk merawat Makoto seperti anaknya sendiri setelah membunuh keluarga Makoto secara keji. Sejak saat itulah Makoto menjadi tuli dan bisu dikarenakan trauma berat masa kecil. Ibu berkata sangat senang karena Makoto ada karena anugerah dari Tuhan untuknya. Ibu berkata sudah waktunya mengembalikan Makoto kepada Tuhan. Wanita gila itu mengambil parang dan ditancapkan ke tatami usang itu. Sembari mengikat rambutnya ke belakang, ibu membujuk Makoto agar mau dibunuh. Saat hendak menebas kepala Makoto dengan parang, tiba-tiba tatami itu terbelah dengan sendirinya. Makoto kembali teringat saat kakaknya dibunuh dan tangannya mencakar-cakar tatami itu karena sekarat kesakitan. Ibu yang ketakutan kembali menancapkan parang ke tengah tatami yang ternyata membuat tatami itu menganga semakin lebar. Tubuh ibu dilahap oleh tatami seperti masuk ke dalam mulut monster mengerikan. Tatami mengunyah tubuh wanita itu hingga tak bersisa lagi. Sementara Makoto tertunduk lemah menangis mencoba memproses apa yang terjadi pada dirinya. Hari berikutnya Makoto kembali masuk ke dalam rumahnya sendiri untuk mengabadikan gambar. Makoto berencana menulis kejadian tatami itu sebagai berita kriminal tak terungkap. Namun melihat darah keluarganya sendiri, Makoto berubah pikiran dan membuang semua klise foto rumahnya. Makoto memilih pergi meninggalkan kenangan pahit sekaligus trauma terbesar dalam hidupnya. Dan film pun berakhir.
Banyak momen hening yang lebih kuat daripada efek suara apapun. Dengan akting yang meresahkan, tampaknya jalan cerita pun mengejutkan. Seorang jurnalis yang terobsesi dengan kasus pembantian keluarganya di atas tatami ternyata adalah korban dengan kejadian yang hampir sama. Tampaknya banyak kejadian serupa di Jepang yang menjadikan tatami sebagai urban legend terkenal di sana. Tak hanya menyerap kebahagiaan, namun tatami juga menyerap kebencian seperti saat melahap ibu asuh Makoto. Terima kasih dan sampai jumpa.